Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang presentasi ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 1 yaitu ada Rida Khairi Putri dan saya sendiri Uswatun Hasanah dan Salwa Isyah. Pengertian karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Menurut Arifin dari Wardani, karya ilmiah adalah keterangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Wardani, pada tahun 2011, karya ilmiah adalah suatu karangan yang disusun secara sistematis dan bersifat ilmiah. Berbicara tentang karya ilmiah, pasti ada sangkut pautnya dengan presentasi ilmiah. Indikator dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, mahasiswa terampil dalam berbicara depan umum. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan bahasa dalam presentasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyiapkan presentasi ilmiah. Yang pertama, kita akan membahas tentang berbicara. Berbicara adalah kegiatan yang tidak asing lagi, karena dalam sehari-hari kita banyak berbicara. Berbicara menurut KBBI yaitu bercakap, berbahasa, melahirkan pendapat, dan berunding. Berbicara dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek ilmu dan aspek seni. Berbicara yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah berbicara dengan aspek seni. Sedangkan berbicara dengan aspek ilmu adalah menelaah hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme berbicara. Berbicara ini fungsinya untuk menyampaikan pemikiran penutur kepada lawan bicara. Oleh karena itu, berbicara pada hakikatnya memerlukan lawan bicara. Selanjutnya, ada beberapa hambatan dalam berbicara ketika depan umum. Yang pertama, merasa malu saat berbicara di depan umum. Apabila kita di depan umum itu merasa malu, nantinya akan menghambat kepada pembicaraan kita. Pembicaraan kita akan tersendat-sendat. Dan yang kedua, terbata-bata dalam berbicara. Terbata-bata dalam berbicara bisa diakibatkan karena malu, karena tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Hambatan yang ketiga yaitu lupa dengan apa yang ingin disampaikan. Karena apa yang ingin disampaikan biasanya sifatnya menghafal. Yang keempat, mengulang perkataan sebelumnya. Hambatan-hambatan dalam berbicara dapat kita atasi dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, melatih berbicara di depan umum secara intensif. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas, sehingga tidak lupa materi yang ingin kita sampaikan. Selain banyak latihan, kita juga harus banyak belajar, karena dengan wawasan kita yang luas, kita bisa mengimprovisasi, kita juga bisa menggali pembicaraan. Yang ketiga, membaca materi dengan intensif. Usahakan membaca dengan seksama, dengan baik-baik, agar kita mendapat inti materi tersebut dan kita bisa menyampaikannya ke orang-orang. Yang terakhir, membuat catatan berupa poin yang akan disampaikan agar tidak mengulang hal yang telah disampaikan. Catatan tersebut bisa kita buat dengan kertas kecil. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berbicara dalam presentasi ilmiah. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu presentasi ilmiah. Jadi, presentasi ilmiah adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan gagasan hasil penemuan, pemikiran kritis, atau informasi dengan dunia akademik. Dan untuk dapat berbicara dalam presentasi ilmiah dengan baik, kita perlu memahami beberapa hal seperti tata cara dalam presentasi ilmiah, kemudian tahapan penyampaian sistematik, dan teknik presentasi ilmiah yang baik dan benar.
Ada 5 tata cara presentasi ilmiah, yaitu yang pertama, berikan informasi kepada peserta dengan bahasa yang mudah dipahami. Ketika kita berbicara dalam kegiatan akademik, kita harus menggunakan bahasa yang formal. Jangan menggunakan bahasa yang santai. Kemudian, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang mudah dipahami oleh audiens atau pendengar. Kemudian, kita juga harus menggunakan bahasa yang efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tidak berlebih-lebihan, dan efisien maksudnya tepat sasaran. Ketika berbicara di depan umum, kita harus menggunakan intonasi yang tepat agar dapat diterima oleh audiens. Dalam presentasi ilmiah, sebaiknya menghindari kata saya dan diganti dengan penelitian ini. Tata cara presentasi ilmiah selanjutnya yaitu memanfaatkan waktu presentasi seefektif mungkin agar materi yang disampaikan bisa tersampaikan secara keseluruhan. Selanjutnya, tata cara presentasi ilmiah yang ketiga yaitu mematuhi etika yang berlaku dalam presentasi. Dalam presentasi ilmiah terdapat 5 etika, yaitu yang pertama etika penyaji. Penyaji perlu memberikan informasi secara memadai kepada peserta. Kedua, etika peserta. Peserta harus menjadi penyimak yang baik. Yang ketiga, etika moderator. Moderator harus adil. Yang keempat, etika notulen, yaitu mencatat dengan rapi dan teliti. Yang kelima, etika teknisi, yaitu memahami dan mengontrol peralatan teknologi dengan baik dan benar selama presentasi ilmiah berlangsung. Tata cara presentasi ilmiah selanjutnya yaitu membuat salindia yang menarik. Salindia yang menarik akan menarik perhatian audiens. Tata cara presentasi ilmiah yang terakhir yaitu tidak membaca teks penuh. Selanjutnya, tahap penyampaian presentasi ilmiah. Ada 5 tahapan dalam penyampaian presentasi ilmiah, yaitu yang pertama, materi harus disampaikan dengan baik. Yang kedua, presentasi poin, bukan power text. Yang ketiga, salindia berupa inti materi dan menarik. Dan jika memungkinkan bisa ditambahkan animasi-animasi. Yang keempat, materi harus disampaikan dengan efektif. Yang kelima, materi harus sesuai dengan sasaran peserta. Materi selanjutnya yaitu sistematika presentasi ilmiah. Yang pertama yaitu mempersiapkan materi yang sudah ada. Yang kedua, membuka ulang berkas yang sebelum dilakukannya presentasi. Yang ketiga, duduklah dengan tenang dan fokus pada materi yang akan disampaikan. Materi selanjutnya yaitu struktur yang perlu diketahui penyaji. Ada 3 struktur yang harus diketahui penyaji, yaitu pembukaan, pembahasan, dan penutup. Pada bagian pembukaan, sebelum penyaji menyampaikan isi dari materi yang akan disampaikan, penyaji harus menunggu dulu. Apabila moderator telah mengizinkan, baru penyaji boleh menyampaikan materinya. Namun, jika moderator belum mengizinkan, penyaji tidak boleh menyampaikan materi. Pada bagian pembuka, penyaji harus memberikan salam sapaan kepada para audiens. Penyaji harus membuat para audiens menjadi tertarik dan termotivasi untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan. Sebab first impression para audiens sangat bergantung pada nanti bagian pembahasan. Struktur selanjutnya yaitu pembahasan. Pada bagian ini, penyaji mulai menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Nah, Namun, penyaji harus memperhatikan alokasi waktunya.
tidak boleh terlalu lama dalam menyampaikan informasi ataupun materi yang dipersiapkan kepada para audiens, sebab penyaji harus tahu audiens tidak akan mampu menerima suatu materi pada satu waktu sekaligus. Jika penyaji memberikan terlalu banyak materi, maka yang timbul yaitu rasa bosan, sehingga para audiens tidak akan mendengarkan materi yang disampaikan. Struktur selanjutnya yaitu bagian penutup. Pada bagian penutup, sebelum penyaji mengakhiri presentasi ilmiah, penyaji perlu menarik kesimpulan dari materi yang akan disampaikan oleh para penyaji kepada para audiensnya. Pada bagian penutup sangat penting karena penyaji harus memberikan kesan terbaik kepada para audiens. Materi selanjutnya yaitu teknik presentasi ilmiah. Penyaji yang hebat memiliki teknik penyampaian materi yang baik dengan tujuan agar para audiens tertarik dengan materi yang disampaikan. Selanjutnya, ada beberapa tahapan teknik dalam presentasi ilmiah, yaitu yang pertama, menyampaikan materi yang sudah dipahami dengan proses membaca intensif. Apa sih proses membaca intensif itu? Proses membaca intensif yaitu penyampaian penyajian materi itu berbeda dengan apa yang telah dituliskan di dalam sebuah makalah, ataupun tidak keluar dari poin-poin penting yang akan disampaikan kepada para audiens. Jadi, bahasa yang digunakan tidak baku. Yang kedua yaitu membaca poin penting di salindia yang bertujuan agar apa yang disampaikan penyaji dapat tersampaikan secara sistematis atau berurutan, sehingga tidak adanya pengulangan penyampaian dalam materi tersebut. Yang ketiga, mencatat beberapa materi penting. Ketika penyaji menyampaikan materi, harus mencatat materi di dalam sebuah kertas. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri pembicara yang baik. Ada 10 ciri-ciri pembicara yang baik, yaitu pertama, tepat dalam memilih topik pembicaraan. Yang kedua, menguasai materi. Pembicara yang baik harus mampu menguasai materi agar para audiens dapat tertarik melihat materi yang disampaikan. Yang ketiga, memahami latar belakang pendengar. Yang keempat, mengetahui situasi. Yang kelima, memiliki tujuan yang jelas. Tujuan dari penyampaian materi kepada audiens harus jelas agar dapat tersampaikan sesuai dengan apa yang telah ditujukan oleh penyaji. Yang keenam, memiliki kontak batin kepada para pendengar. Yang ketujuh, menguasai pendengar agar dapat menarik perhatian. Sebagai penyaji, kita harus mampu menguasai para pendengar, tidak hanya fokus pada satu pendengar saja. Namun, kita sebagai penyaji harus fokus pada seluruh pendengar yang lainnya. Apabila kita sudah melihat situasi yang sudah tidak kondusif atau sudah melihat pendengar yang sudah mulai bosan, kita boleh mengalihkan sedikit pembicaraan di luar materi untuk mengalihkan kembali perhatian para pendengar kepada kita sebagai penyaji, sehingga pendengar akan kembali fokus. Yang kedelapan, memanfaatkan alat bantu. Yang kesembilan, memiliki penampilan yang meyakinkan pendengar. Sebagai penyaji, kita harus menggunakan atau memakai penampilan yang baik agar para pendengar itu yakin dan percaya
agar termotivasi untuk mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Jika kita menggunakan pakaian yang kurang baik atau tidak indah dipandang para pendengar, meskipun materi yang kita tampilkan bagus, namun karena penglihatan pendengar terhadap penampilan kita sebagai penyaji kurang baik, pendengar akan kurang mendapatkan motivasi. Dan yang terakhir, penyampaian yang sistematis. Dalam penyampaian materi harus secara berurutan dan harus secara tersusun yang baik agar tidak terjadi pengulangan materi yang disampaikan. Materi selanjutnya yaitu tujuan presentasi ilmiah. Yang pertama, menyampaikan gagasan ilmiah kepada masyarakat. Yang kedua, bertukar informasi melalui diskusi. Dalam forum diskusi, pasti kita akan mendapatkan informasi yang baru yang sebelumnya kita tidak ketahui. Begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, kita dapat bertukar informasi dalam forum diskusi. Yang ketiga, mengemukakan hasil dari penelitian terbaru. Yang keempat, menjadi bahan evaluasi untuk penyaji. Yang kelima, masukan dari peserta dapat ditindaklanjuti untuk penelitian berikutnya. Dalam penyampaian materi sebagai penyaji, penting untuk mencatat saran-saran atau masukan dari peserta untuk mengevaluasi penelitian berikutnya. Demikian presentasi kelompok kami tentang presentasi ilmiah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.